Kali ini kita akan bahas tentang indikator OBV. Indikator OBV on balance volume ini telah dibahas di situs michaelabinor.com. Anda tinggal buka, ketik michaelabinor.com situsnya. Kemudian cari di sini indikator OBV di menu pencarian. Oke. Nah, ini indikator OBV saham on balance volume. Kali ini kita bahas tentang indikator ini. Bagaimana cara menggunakan indikator OBV dalam technical analisis saham? Oke. Kita langsung praktik. Kemudian untuk pertama kali Anda harus buka chart Anda, bisa menggunakan chart dari sekuritas Anda, atau juga bisa menggunakan seperti TradingView. Kali ini saya menggunakan dari RTI Analitik ini. Anda bebas menggunakan chart mana saja. Nah, seperti ini. Oke, kita biarkan ini BBRI, kita praktikkan pada saham BBRI. Indikator OBV kita tambahkan. Oke. Insert indikator OBV on balance volume. Oke. Nah, indikator OBV adalah bentuknya seperti ini. Hanya berupa garis. Berbeda dengan indikator volume. Nah, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menggunakan OBV dan menafsirkannya? Caranya kita tambahkan seperti tadi, kita tambahkan OBV ini. Kemudian kita lihat pergerakan candlestick, pergerakan market di kolom ini. Kemudian disesuaikan dengan kolom OBV. Nah, coba kita lihat seperti ini. Ini market ini kan terjadi downtrend, jadi penurunan. Begitu juga dengan OBV. Nah, ini juga terjadi penurunan. Jadi kalau pergerakan market ini turun dan OBV juga turun, maka mengindikasikan bahwa tren penurunan terus berlanjut. Nah, kemudian terakhir di bagian belakang ini kan garis OBV-nya kan naik, sama seperti garis sama seperti candle yang ditunjukkan oleh candle pada market ini. Coba kita garis tren ini. Nah, ini naik seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan OBV, kita tidak menggaris di bawah seperti ini ya. Kita hapus ini. Coba kita lihat, ini naik, ini juga naik. Namun di ujungnya ini kan lagi konsolidasi nih. Lagi melakukan konsolidasi. Cenderung turun apa cenderung naik ya. Nah, kayak begini. Nah, garis OBV ini juga menunjukkan turun. Maka kedepannya harga saham BBRI ini di sini akan mengalami penurunan. Gitu. Jadi kalau di bagian market ini candlestick-nya menunjukkan garis penurunan dan OBV juga penurunan, maka ini sah akan terjadi penurunan. Sebaliknya, kalau di sini menunjukkan penurunan, tapi garis OBV-nya ini naik, ini kedepannya akan terjadi kenaikan. Kejadian seperti ini dinamakan divergen. Coba kita lihat mana ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini kan terjadi kenaikan. Nah,
Di garis OBV juga menunjukkan kenaikan tapi sedikit. Maka ini akan mengalami penurunan. Kenaikan yang ditunjukkan oleh candle ini akan mengalami penurunan ke depannya. Kalau kita lihat secara secara lebih luas, ini juga mengalami penurunan terus OBV. Walaupun candlenya ini menunjukkan penurunan, naik, penurunan. Nah, walaupun menunjukkan penurunan. Nah, ini. Jadi kesimpulannya adalah garis OBV ini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau candlestick-nya ini pergerakan market ini menunjukkan naik, sedangkan garis OBV-nya menunjukkan turun, maka ke depannya market akan turun. Sebaliknya, jika pergerakan market ini menunjukkan turun, tapi garis OBV-nya menunjukkan naik, maka ke depannya akan naik. Coba kita cari saham yang lainnya, misalkan apa ya? Misalkan ini contoh aja. Nah, seperti ini misalkan UNVR. Ini kan turun terus. Ini menunjukkan downtrend. Ini akan berlanjut turun ke depannya. Nah, ini kan downtrend. Ini juga downtrend. Ini valid ini. Juga sedang menunjukkan apa ya? Lagi trennya penurunan. Nah, itu. Coba kita lihat lagi. Misalkan apa ya? Telkom. Ini contoh aja ya. Sembarang dah Anda menganalisis saham apa. Nah, coba kita lihat Telkom. Nah, kalau kita lihat pergerakannya, Telkom ini mengalami bullish, tren naik. Anggap dari sini. Ini pergerakan marketnya ya, ini yang menunjukkan tren naik. Tetapi garis OBV-nya ini cenderung datar. Ini cenderung datar. Jadi tren naiknya itu tidak terlalu kuat. Dan ke depannya ini walaupun di sini terbentuk rising window, celah, tapi di sini sedang melakukan konsolidasi. Kedepannya ini naik atau turun? Kalau kita lihat menggunakan OBV, maka kedepannya ini akan turun. Coba lihat. Nah, ini akan turun. Nah, ini nanti kedepannya akan turun ini. Tuh. Jadi demikian penggunaan dari OBV. Anda bisa menggabungkan dengan indikator volume misalkan untuk memperkuat analisis Anda. Misalkan di sini ini naik dan indikator volume menunjukkan tren positif kuat, maka ini langsung pergerakan harga melonjak. Tapi setelah itu ini langsung turun dan indikator volume juga langsung turun. Bahkan apa ini yang bar merah ini yang menunjukkan penjualannya itu di atas garis rata-rata, maka ini menandakan lemah dan akan berdampak pada penurunan harga. Dan garis OBV itu juga telah mengkonfirmasi hal tersebut dengan penurunan garis OBV. Demikian penjelasan indikator OBV. Semoga Anda paham. Dan jangan lupa untuk subscribe channel mikhaelabinar.com. Oke.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Selamat sore, sukses selalu.